Malah sebelumnya juga udah nabrak sampai ganti sok bambu, nabrak angkutan. Ada juga sih videonya, cuman belum ku upload aja. Yang ini yang dari depan gear depan keluar kemari. Jadi ini ngunci semua terbelit-belit di sini. Kecepatan 90 km per jam lagi tikungan. Saya gini-gini ngepot-ngepot sampai dari sebelah kiri sampai ke kanan, nggak bisa dikendalikan lagi. Dari 80 berhenti ya, bayangin kalian lah ngunci 80 ngepot-ngepot gitu. Nah, kejadiannya di hutan. Halo guys, selamat siang. Siang ini adalah jam 12 pas ya. Jadi ini iseng-iseng tadi aku sekalian buat vlog dulu ya kan, karena mau cari makan siang. Jadi kita kalau udah siang ini kayak gini lah. Makanya aku nggak pernah ngevlog ya, karena memang kalau udah siang ini yang kita jumpain hanya macet dan panas. Macet dan panas, jadinya kita jarang ngevlog siang. Antri apa, lampu merah segala macam gitu lah. Ini kita keluar sekalian mau cari apa namanya ya, makan siang. Dan apalah kita bahas ini ya. Oh, udahlah. Ini daripada nggak ada pembahasan, kita cerita-cerita sedikit lah dulu ya kan, tentang pengalaman enak nggak enaknya kalau udah touring ini. Jadi kemarin itu aku baru touring, baru ngalami kejadian tak mengenakkan guys. Jadi aku touring sendirian itu ke arah Samosir ya, dari lintas Brastagi. Jadi rutenya itu Medan Brastagi, Merek, Sidikalang, terus Samosir Tele ya kan. Pas mau pergi itu enak, kejadiannya gak ada masalah apa-apa pun, gak ada. Rupanya pas di jalan ya entah nabrak lubang atau gimana ya kan, kejadiannya itu rantainya mungkin jadi kendor. Nah itu pas mau pergi itu nggak ada terasa apa-apa gitu. Nah pas mau pulang itu kan udah selesai saya buat konten. Rupanya mau niat konten pun di situ entah kenapa lah, entah mungkin sialnya di situ lah. Masih di perjalanan di makan siang itu ya, rencananya kan mau buat video ya kan. Rupanya ke kamar mandi itu powerbanknya jatuh. Kapasitas baterainya yang sebelumnya 90%, short hanya tinggal 10%. Nggak tahu ku hidupin, iya ku jadi 10%. Mungkin powerbanknya rusak kali ya kan. Nah jadi baterai sama sekali habis. Sementara saya pakai GoPro ini tenaga powerbank juga. Nah jadi singkat cerita itu nggak ada konten, ke Samosirnya nggak ada konten. Luar biasa coba kan. Iya ini kemana nih, awas luar biasa. Nah gitulah kalau siang ini ya kan. Jadi ceritanya itu nggak ada konten. Habislah saya itu apa namanya ya, habislah powerbank tadi, baterainya nggak ada, baterai handphone juga habis. Taulah ya kan apa ini ya kan, baterainya produk apa ini yang sebelah ini yang di buahnya digigit-gigit itu cepet kali habisnya baterainya ya kan. Nah, jadi baterainya itu pun habis, semua habis. Jadi ya kesana aku ngapain gitu loh untuk lanjut. Akhirnya saya putuskan balik, pulanglah. Cuman karena mikir nggak ada konten lagi, udah nggak ada yang mau perjalanan mau dituju lagi, udah santai-santai di jalan sambil ngopi-ngopi ya kan. Barulah udah mulai sore baru balik, sekitar jam berapa ya, jam 5 gitulah atau tengah 5 ya. Saya turun ke arah Medan dari arah Samosir, tepatnya itu di Tele ya. Saya turun. Nah di jalan ini nggak ada terlihat apa-apa gitu, nggak ada tanda-tanda apa-apa. Rupanya pas sudah di jalan udah sering trek lurus, mungkin nabrak lubang. Ada masalah sedikit di bagian kalau nggak salah lengan ayun soknya ya, mungkin itulah. Cuman itu nggak sadar gitu, ada jadi agak goyang dia sedikit. Jadi kalau nabrak lubang itu bannya agak goyang dia sedikit, cuman itu nggak terasa. Nah pas di tikungan daerah macet guys, nanti lah kita lanjut lah ngomongnya. Kalau macet gini nggak enak ya kan, nanti kita lanjut ya.
Oke guys, kita lanjut lagi videonya ya, karena tadi macet-macetan. Ini kita ambil daerah Unimed ya. Siapa tahu kita ketemu jodoh kalian lah, jodoh kalian. Ya kan, kalau aku nanti bahaya, tengok ibu negara bahaya aku dalam. Oke, jadi kita singkat cerita. Tadi aku mau cerita tentang touring yang absurd sekali lah. Jadi itulah paling absurdnya aku touring ya kan. Malah sebelumnya juga udah nabrak sampai ganti sok bambu, nabrak angkutan. Ada juga sih videonya, cuman belum ku upload aja. Baru kejadian yang rantai yang mau putus, yang kejadian yang setelah kembali ke arah Medan ya, udah sore tadi kan. Sampailah di hutan Laipondom itu, kenalah rantaiku guys, nabrak lubang, lepas, ngunci. Ya ini ceritanya yang biar saya jelaskan ya kan. Nah, oke kawan-kawan, saya di sini akan bercerita sedikit ya tentang pengalaman saya waktu touring sendiri. Kejadian tidak menyenangkan itu ya termasuk yang paling parah lah yang saya rasakan. Sebelumnya kan paling hanya bocor ban ataupun jaga-jaga minyak udah tinggal sedikit. Tapi ini fatal kemarin ketika saya lagi speeding itu di hutan Laipondom ya. Hutan Laipondom itu kalau normalnya aja sekitar 30 menitan itu untuk melewati hutan kosong ya, nggak ada rumah sama sekali, nggak ada nggak ada bangunan-bangunan. Itu perbatasan Dairi dengan Kabupaten Karo. Di hutan itu saya lagi kecepatan tinggi ya, hampir 90 km per jam. Itu nabrak lubang kecil. Ininya rantainya ini terlepas, jadi terlepas dari gearnya ini. Karena saya bukan bawa pakai yang bawaan ya, jadi saya variasi ya kan. Jadi ini terlepas kemari, ngunci, kena baut sini semua kunci, dan ininya pun rontok. Ini bisa seperti ini posisinya. Ini rontok, pecah, ini bloknya pecah dari sini, bautnya pecah, ini pecah, rantainya itu di sini. Yang dari depan, gear depan keluar kemari. Jadi ini ngunci semua, terbelit-belit di sini. Kecepatan 90 km per jam lagi tikungan. Saya gini-gini ngepot-ngepot sampai dari sebelah kiri sampai ke kanan, nggak bisa dikendalikan lagi. Untung saya masih mengucapkan syukur juga lah ya, itu di belakang sama depan kosong. Sedikit aja langsung lewat truk CPU itu lagi kencang-kencang. Kalau nggak tahu gimana saya nasibnya ya. Jadi intinya saya bercerita seperti itu. Pengalaman yang nggak enak itu ketika pukul hampir setengah 7 di tengah hutan Laipondom, kejadian seperti itu. Akhirnya saya putuskan udah nggak betul ini semua udah nggak bisa digunakan lagi. Jadi saya itu hanya disorong ya, bisanya disorong. Bayangin di hutan itu saya menyorong kendaraan. Untungnya kejadiannya hampir mau turun-turunan ke arah Merek. Jadi itu udah hutannya udah tinggal sedikit aja, tinggal dapatkan si Malam Resort. Jadi agak turun lah dia arah ke Merek itu. Bersyukurlah saya di situ agak turun, jadi bisa sambil jalan dia, nggak harus masukkan gearnya, nggak masuk gigi karena ininya udah nggak bisa. Tapi di situ juga saya udah hampir mau nangis ya, berpikir ini gimana mengeluarinya ini. Saya bongkar-bongkar bagasi, ada rupanya nyelip besi kayak kunci L yang panjang, karena saya bawa box kan. Jadi itu ada kunci L untuk buka box. Nah itulah yang buat saya congkel-congkel di sini sampai berapa menit ini, tangan udah kotor semua ya kan. Kejadian hampir setengah 7 itu jam-jam orang sholat, jadi yang lewat itu pun memang jarang ya, karena banyak orang mau sholat mungkin ya kan. Akhirnya saya putuskan ngerjain sendiri, dan saya turunin dan dapat tempel ban. Ini gearnya rantainya dipotong, baru bisa jalan walaupun ini baling-baling. Akhirnya saya pastikan ganti semuanya lagi karena udah nggak bisa digunakan untuk keamanan ya, untuk jangka jalan panjang itu udah resiko sekali. Nah jadi mungkin itu sedikit pengalaman saya. Jadi kalau seandainya saya pakai yang bawaan, gear bawaan itu yang seperti ini, itu akan lebih nyaman, dan mungkin itu tidak akan terjadi saya selip sampai hampir mau jatuh ya. Jadi saya sarankan kawan-kawan, kalau memang ingin perjalanan jauh atau apa,
tetap periksa dulu kendaraan. Kalau enggak, gunakanlah gear asli bawaan Honda, karena itu gearnya guys ada safety-nya, jadi nggak mungkin akan kejadian, ataupun sangat kecil lah kemungkinan kejadian seperti saya ya, yang hampir pindah alam gara-gara sepele gearnya lepas. Ya bukan sepele juga, tapi ya itu kan bisa di antisipasi sih memang. Cuma masalahnya kan kita nggak tahu itu, masalah awalnya itu adalah lengan ayun untuk sok belakangnya itulah yang waktu ke bengkel dibilang, oh ini bermasalah ini bang, katanya ini udah rontok ini pegangannya, jadi ini beresiko. Jadi kalau nikung abang atau nabrak lubang, ini goyang ini apanya, swim armnya, jadinya gitulah. Jadi nggak enak lah dipakai. Nah itulah penyebabnya, kemungkinan besar itulah penyebabnya sampai rantai saya lepas. Akhirnya saya ngepot-ngepot di jalan dari sebelah kiri di tikungan sampai lurus ke semak-semak sebelah kanan. Untungnya saja kendaraan dari arah berlawanan ataupun dari belakang itu tidak ada, dan saya sangat bersyukur kali lah itu kejadiannya bisa inilah kita atasi lah di jalan, nggak terjatuh. Itu saya memang nggak ada jatuh, walaupun ini ban udah ngunci total dari 80 berhenti ya, bayangin kalian lah ngunci 80 ngepot-ngepot gitu. Nah kejadiannya di hutan sendirian, ya hampir mau nangis sih, tapi ya mau gimana lagi, itu udah pengalaman namanya kita di jalan ya kan. Ya mungkin itu aja yang bisa saya bagikan, karena saya mau makan siang dulu ya guys ya, udah lapar juga, kita cari makan dulu. Itu pengalaman yang gak enaknya. Kalau enaknya ya udah saya bagi-bagikan ya kan, kita jalan-jalan, lihat tempat wisata, cari pengalaman baru, tempat baru, kawan baru. Itu cerita-cerita enaknya. Yang gak enaknya ya pasti banyak juga sih, yang banyak yang belum bisa saya ceritakan, tapi nggak sefatal atau nggak separah ini, karena bocor ban juga saya pernah ya kan. Bocor ban di tengah hutan daerah situ juga pernah. Dari jam 3 pagi saya kendarain bocor ban ini sampai jam 6 pagi itu pernah. Jam 3 di bocornya daerah hutan itu juga sampai ke Pangururan baru dapat tempel ban, buka jam 6 lewat dia baru buka, itu pernah juga. Ya pengalaman-pengalaman itu masih enak lah, masih bisa dijalankan karena ban tubeless ya kan. Nah jadi pesan saya sama kawan-kawan, agar tetap servis rutin kalau mau perjalanan jauh, nggak jauh pun juga di kota-kota ini pun kalau sering dipakai tetap servis rutin, cek-cek apa yang bermasalah dengan kendaraannya, biar meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Udah, aku mau makan siang dan tadi nyari jodoh kalian, nyari jodoh kalian lah ya kan. Oke, aku pamit. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bye bye.